Halo semua, kembali lagi dengan saya si AM Gamers dan kali ini saya akan memainkan game dengan alur cerita yang sangat seru. Dan di sini kita bisa memilih bahasa dan saya akan pilih bahasa Indonesia. Kok kagak bisa dipilih ini? Oke, ternyata agak ngelag. Oke, di sini saya bacakan ceritanya. Sekitar 100 tahun yang lalu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit, sebuah gerbang dimensi yang menghubungkan ke dunia para iblis. Ribuan iblis datang ke dunia manusia membantai apapun yang mereka lihat tanpa ampun. Seluruh dunia yang kala itu sedang dalam perang besar, melakukan gencatan senjata dan menggabungkan kekuatan untuk melawan para iblis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia bersatu di bawah bendera aliansi. Puluhan tahun telah berlalu, namun perang antara manusia dan iblis masih belum berakhir. Meskipun gerbang antar dimensi sudah tidak ada lagi, sepertinya tidak ada akhir bagi para iblis karena perkembangbiakan mereka yang sangat cepat. Seiring waktu berlalu, perkawinan silang antara manusia dan iblis menjadi tidak terhindarkan. Game ini mengingatkan saya pada sebuah film yang bernama Inuyasha, di mana dia itu adalah sesosok iblis dengan bentuk manusia ya, walaupun tidak sempurna. Oke, saya lanjutkan lagi. Keturunan berdarah campuran tersebut tampak seolah-olah mereka adalah manusia normal, tetapi darah iblis dalam pembuluh darah mereka menyebabkan mereka memiliki kekuatan supranatural yang berada di dalam mereka. Mereka berperilaku seperti manusia normal, tetapi ketika hati mereka menyerah kepada kegelapan, mereka akan berubah sepenuhnya menjadi iblis. Sejak saat itu, sihir terlahir dan aliansi melihat para darah campuran sebagai ancaman bagi umat manusia. Mereka menyebut para darah campuran sebagai penyihir. Untuk mencegah akhir dari umat manusia, para pemimpin aliansi memerintahkan pemburuan penyihir untuk mencari dan membunuh setiap penyihir dari bayi sampai orang dewasa. Tetapi dengan adanya perintah yang begitu ketat, para penyihir yang juga ingin hidup dan melindungi orang tersayang mereka memberontak melawan aliansi dan menciptakan perang saudara. Dalam perang tersebut tak terhitung banyaknya nyawa yang hilang dan banyak penyihir menyerah pada kegelapan dan berubah menjadi iblis. Ini sih salah manusia juga ya. Sejak hari itu umat manusia sangat menderita, baik aliansi dan para penyihir melihat satu sama lain sebagai ancaman, kebencian dan dendam antara mereka masih ada hingga sekarang. Dengan semua rantai kebencian yang mengikat, akankah manusia sekali lagi bersatu? Akankah dunia sekali lagi terbebas dari kegelapan? Tidak tahu lah. Oke. Dan inilah dia gamenya teman-temanku sekalian. Nama gamenya adalah Epic Conquest. Dan ukurannya cukup kecil, cuma 130 MB ya kalau gak salah. Oke, ini siapa? Sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu Edna. Setelah bertahun-tahun kita menghabiskan waktu bersama, sepertinya sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Oh, dia gadis rupanya. Memangnya guru mau pergi kemana? Kita pakai suara cewek saja ya. Sudah panggilan bagiku untuk memandu penyihir yang kehilangan arah sama sepertimu, yang pernah kehilangan harapan dan mengisi hatimu dengan kebencian. Kini telah menjadi manusia yang berhati murni, aku sudah tidak lagi merasakan kehadiran iblis di dalam dirimu. Oh, jadi dia ini seorang guru yang mengajar para penyihir atau para darah campuran untuk menjadi baik. Meskipun darah iblis mengalir di dalam pembuluh darahmu, hatimulah yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Makasih banyak ya guru untuk semua yang sudah kau berikan padaku. Bukan cuma menyelamatkanku dari kegelapan, guru juga memberiku kesempatan untuk menyelamatkan adikku. Oh, dia punya adik. Tapi kalau guru pergi, sepertinya aku akan kesepian. Jangan khawatir sayang. Sayang. Mungkin gurunya ini perempuan. Aku yakin kamu akan menemukan seorang teman yang lebih baik daripada aku. Baiklah, waktunya untuk pergi.
kamu juga harus bergegas mencari adikmu. Aku punya firasat buruk. Selamat tinggal. Menghilang. Dia pergi. Selalu saja hilang. Dalam sekejap, aku bahkan tidak punya waktu untuk bilang selamat tinggal. Baiklah, akan kumulai perjalananku sekarang. Tunggu aku, Aiden. Aku pasti menyelamatkanmu. Oh, jadi Aiden itu adiknya. Oke. Grafisnya 3D. 1 minggu kemudian. Oke, grafisnya 3D. Tapi gameplaynya seperti apa? Sudah seminggu sejak guru pergi. Aku juga sudah melewati hutan, padang rumput, tanpa satupun petunjuk kemana sebenarnya aku pergi. Ya, yang bisa aku lakukan sekarang cuma terus berjalan. Mungkin ada desa di dekat sini. Benar Edna, tetaplah positif. Kalau dia penyihir, elementalnya apa ya? Mungkin kita akan bertemu dengan iblis. Itu ada pagar mungkin ya. Ternyata perjalanan ini melelahkan sekali. Sepertinya aku mulai berhalusinasi. Pagar rumah. Pagar rumah. Itu desa akhirnya berpikir positif, benar-benar membuahkan hasil. Aku akan langsung ke penginapan dulu. Sudah lama sekali semenjak terakhir aku tidur di kasur yang empuk. Wah, perut keroncongan. Wah, baiklah, tidak bisa tidur dengan perut kosong. Makanan enak, aku datang. Biasanya kalau di film-film yang suka makan banyak itu cowok, bukan cewek. Tapi tidak semua sih. Anjay. Fan art by Masa Bodoh. What? Oke, ini. Padahal aku mau istirahat. Kalian benar-benar membuatku marah. Aku tidak punya ampun ketika lapar tahu. Seperti Monkey D. Luffy. Bersiaplah untuk dipanggang. Gunakan joystick di kiri untuk bergerak. Tap atau tahan tombol attack yang melakukan serangan dasar. Oke. Gunakan tombol .g ketika kamu dalam bahaya. Itu akan membuatmu kebal terhadap serangan untuk beberapa saat dan dapat menyelamatkan nyawamu. Skill pertamamu, Flame Strike, dapat di-charge hingga level 3. Kamu akan menembakkan bola api yang lebih besar dan efek burn akan lebih kuat, cocok digunakan untuk musuh yang berkelompok. Semoga beruntung. Ini tadi .g. Berpikir cuma apa? Oke, dia ini penyihir, berarti jarak jauh. Harus dari jauh. Oke, siap. Bola api. Aduh, malah kedekatan. Minggir dulu, minggir. Katanya yang bisa ditahan. Clear. Mereka membuatku semakin lapar. Tunggu, ada iblis di desa. Bukankah ini gawat? Aku harus bergegas. Ya, kamu harus bergegas. Oke, jadi gameplaynya seperti ini. Kita next. Ingin mengubah settingan kontrol assist, nanti bisa diubah lagi di menu setting. Bodoh amat lah. Para iblis itu, mereka sudah menyerbu tempat ini. Aura iblisnya terlalu kuat, tapi yang bisa kulihat di sini hanyalah iblis-iblis lemah itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Oke, kita bertarung lagi. Wow, dadakan. Gua serangan tiba-tiba. 1, 2, 4 sekaligus. Kurang 3. Pasti akan sulit. Tapi semua latihanku tidak akan sia-sia. Majulah. Setiap kali kamu menyerang atau diserang, kamu akan mendapatkan Fury Point. Poin itu disimpan dalam Gouge di status barmu. Ketika Fury Gouge penuh, kamu dapat melepaskan mode Fury. Ketika mode Fury, kamu akan memberikan damage pada musuh di sekitarmu. Aktifkan ketika kamu terkepung seperti ini untuk memaksimalkan potensinya. Oke. Bodo amat. Ya. Coba kita coba. Anjir, badai api. Ada uranya. Awas, aku menjadi Seiya. Apa ya namanya? Kalau di Goku itu serangan bola api. Oke, itu ada barang. Clear. Cuma
3 wave. Aku mendengar teriakan dari arah sana. Aku harap tidak terjadi apa-apa. Ayo kita pergi. Pergi. Oh tidak. Harus next. Bukan pergi. Semakin tingkat upgrade dari... Gue belum selesai baca. Oh itu ada. Tidak, kakak bangunlah. Menangis. Oh tidak, apa aku terlambat? Bertahanlah kalian berdua, aku akan ke sana. Elit Bogo, itu bosnya. Oke siap. Iblis besar, jadi ini sumber dari aura yang tadi. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat dan menyelamatkan mereka. Waspadalah ketika kamu melawan bos. Beberapa dari mereka memiliki pola unik tersendiri. Jadi kamu harus mempelajari pola selanjutnya. Oke siap. Bodoh amat. Bola. Mode furinya selesai. Aduh. Harus dari jarak jauh. Penyihir. Dari jarak jauh. Oke. Health point. Aduh. Jarak jauh. Satu kali baku hantam. Oke. Iblis yang tadi membuat orang iblis yang berat ini masih ada. Jika dan berusaha bukan pengaruhnya, desa ini masih dalam bahaya. Tidak. Tarik. Next. Jangan lupa untuk menyimpan datamu di cloud. Gue belum selesai baca anjay. Hei kamu, kak, apa kamu baru saja mengalahkan para iblis itu? Terima kasih banyak. Bukan masalah, yang lebih penting bagaimanakah kamu? Apa iblis itu menyakitinya? Aku tidak tahu. Syukurlah dia masih bernapas. Benarkah? Dia belum mati? Iya, biarkan dia istirahat sebentar. Apanya di sini saja tempat yang diserang oleh para iblis? Tidak, ada lebih banyak iblis di sisi lain desa ini. Antar aku ke sana, cepat. Baik, lewat sini, Kak. Oke, sekarang kita dibawa kemana? Komandan. Ada laporan tentang... Oke. Kata-katanya harus kasar. Ada laporan tentang kemunculan iblis di sebuah desa terpencil di dekat dataran Sil. Itu sih kata-kata apa ya? Dan kali ini Bogo lagi. Oh, jadi yang tadi itu Bogo. Oke. Tadi gue gak baca nama iblisnya. Mereka benar-benar iblis pandai yang dapat mempelajari cara menggunakan senjata, tapi kekuatan fisik mereka hanya setengah dibanding seorang pria biasa. Alastair, bisakah kau melakukannya sendirian? Siap, komandan. Aku akan membunuh mereka semua sampai tak tersisa. Melindungi warga lebih penting. Maaf, komandan. Aku akan melindungi para warga di sana dan membunuh semua iblis. Kau harus mengatur prioritasmu dengan benar. Dengar, Al, jika kau membiarkan satu orang pun terbunuh, aku tidak akan ragu untuk mengeluarkanmu dari divisiku. Dimengerti, komandan. Dengan harga diriku sebagai seorang kesatria, aku bersumpah akan kembali dengan membawa kabar baik. Jadi, bagaimana caranya aku pergi ke desa itu? Desa itu terlalu jauh dan sepertinya dalam keadaan darurat. Dengan mengendarai kereta naga. What? Kau ingin aku mengendarai iblis? Tidak mungkin, aku akan pergi dengan berjalan kaki dan membiarkan seluruh desa hancur. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan memberi misi ini kepada orang lain. Cik. Mohon maaf atas sikap kasarku, komandan. Secara teknis, kau tidak akan mengendari naganya. Kau hanya masuk ke keretanya, dan seorang akan mengendarinya, dan dia akan menurunkanmu di desa itu. Lalu kau bisa kembali dengan berjalan kaki setelah kau selesaikan tugasmu. Bersiaplah dalam 10 menit. Siap, komandan. Aku akan membunuh mereka semua tanpa tersisa. Ya, untuk dunia ini. Oke. Itu dia bicaranya di dalam hati ya teman-temanku sekalian. Oke, dia lompat. Wih. Kereta naga itu cepat sekali. Aku akan memakan waktu 5 hari kalau aku pergi berjalan kaki. Tapi bagaimanapun juga mereka semua adalah iblis kejam yang bisa membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kita tidak dapat mengembalikan kedamaian dunia ini jika menjadikan para iblis sebagai hewan peliharaan. Desa itu hanya beberapa langkah ke selatan. Aku sebaiknya segera berangkat. Oke, ceritanya ini lumayan menarik. Dan berapa menit? Oh, masih 14 menit. Baru 14 menit maksudnya. Langsung menunjukkan diri. Baiklah, ayo mulai pemanasan. Oh, ini tipe jarak dekat. Siap. Tapi skillnya ini ngapain? Oh, dia cuma bertahan atau menang serangan ya, lebih tepatnya. Oke, maju kalian. Akan ku hantam kalian ya. Iblisnya ini mudah-mudah semua.
Ya, masih stage 1 mungkin. Ternyata memang cuma segini. Aku bahkan belum berkeringat. Tidak ada serang pun di sini. Sepertinya aku harus pergi ke pusat desa. Ayo pergi. Ini harus next. Jangan lupa red. Oh, ini karakter lainnya mungkin. Serangan dadakan. Ya, hal seperti ini memang sudah kuduga. 1 lawan 4. Ini masih bisa kumenangkan. Kekuatan Puri. Wow. Awas. Aku memasuki mode apa yang namanya di Dragon Ball itu ya. Saya kalau gak salah. Ya mungkin saya. Apa ini ada batas waktunya? Oh ada. Kirain permanen. Oke, sudah 3 wave. Yang ada di sini tuh. Aku heran, kenapa bogu-bogu itu tidak bersenjata? Mereka memiliki kecerdasan untuk menggunakan senjata manusia. Baiklah, beberapa langkah lagi aku akan sampai. Beberapa langkah lagi. Itu harus next kampret. Wow. Oke, aku tidak melihat siapapun di sini. Apa mereka melarikan diri atau mereka diculik? Wow. Itu apa dia juga bogu? Aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dia berbaju baja dan bersenjata lengkap. Seorang kesatria, Demon Warlord. Oke. Dia bisa bicara. Aku harus membunuh. Ini pasti akan jadi sulit. Hampir saja. Sini kau. Anjay. Health pointnya tidak berkurang sama sekali. Awas, hati-hati. Oh. 1 kali hantam aku ini. Aduh, pusing. Kena stun. Nah, kagak kena. What? Baru segitu. Dia ngeluarin batu. Angin tornado. Aduh. Ini mungkin ceritanya memang seperti ini. Wah, dia seperti iblis babi bertanduk yang sebelumnya, tapi lebih mengerikan. Aku yakin pasti dia sumber aura ini. Ada kesatria kerajaan yang sedang bertarung melawannya. Kesatria kerajaan? Guru selalu berkata untuk tidak ikut campur dengan mereka. Dia mengingatkan untuk tidak memperlihatkan kekuatanku atau aku akan kena masalah besar. Kesatria itu, kalau seperti ini terus dia akan mati. Dia akan mati. Haruskah aku membantunya atau menghindarinya? Iblis ini, aku tidak pernah melihatnya di daftar. Dia terlalu kuat. Bunuh semua yang ada di hadapanku. Kak, lakukan sesuatu. Tidak. Maaf guru, aku tidak bisa membiarkan siapapun mati. Tidak ketika aku memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Dua. Penyihir api. Ini menarik. Aku harus melaporkan ini kepada tuanku. Lompat. Seorang penyihir. Dia pingsan. Hei, bertahanlah. Dia hanya pingsan. Ayo bawa dia ke tempatku. Aku akan membawa kakakku juga. Oke, sudah berapa menit? Masih 18 menit. Wah, dia akhirnya bangun. Iblis itu, desanya. Tenanglah, semua baik-baik saja sekarang. Dan penyihir api itu, aku harus menemukan dan membunuhnya juga. What? Apa? Oh, maaf. Aku barusan sepertinya kasar. Terima kasih sudah membawaku ke rumahmu. Apakah kau melihatku bertarung melawan iblis itu dan bola api besar penyihir itu? Jika seorang penyihir sekuat itu berubah menjadi iblis, dunia ini akan berbisik. Kak, jangan perlihatkan kekuatanmu di sini. Jadi kakak kesatria ini kenapa ingin membunuh penyihir itu? Dia baru saja menyelamatkanmu loh. Kenapa? Tentu saja karena mereka adalah ancaman besar bagi umat manusia. Pada dasarnya mereka semua adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Cepat atau lambat mereka akan membangkitkan iblis dalam diri mereka. Tapi mereka yang kau sebut penyihir itu juga manusia, bukan iblis. Selama hati mereka tidak jatuh pada kegelapan, mereka akan tetap menjadi manusia seumur hidup mereka. Kau tahu apa? Jatuh ke dalam kegelapan adalah sifat alami manusia. Tidak ada yang bisa menghindarinya bagaimanapun upayanya. Wah,
Sudut pandang yang suram, tak heran mereka tidak pernah akur dengan para penyihir. What? Kenapa dia ngeluarin sihirnya? Kak, apa yang kau lakukan? Dia marah. Sihir api. Kau jangan bilang kalau ya, aku adalah penyihir yang ingin kau bunuh. Padahal akhirnya kuputuskan untuk menyelamatkan hidupmu. Inikah cara seorang kesatria kerajaan membalas kebaikan? Diam kau penyihir. Alastair mengeluarkan pedangnya. Kau beneran ingin bertarung? Kalau dilihat dari baju besimu, sepertinya kau akan terpanggang sempurna. Mana yang kau pilih? Medium rare atau mungkin well done? Hah, coba saja. Ini gawat. Apa yang harus aku lakukan? Jetak. Aduh, sakit. Kak, syukurlah. Tapi sejak kapan? Tunggu dulu, Leo. Aku masih ada urusan dengan tamu-tamu kita. Bisakah kalian berhenti? Aku tidak mau rumahku menjadi medan perang kalian berdua. Kalau kalian mau bertarung, lakukanlah di luar. Tapi aku tidak akan melakukannya jika aku jadi kamu, Tuan Kesatria. Hah? Ya, kalau kau menjatuhkannya ke dalam kegelapan dan dia berubah menjadi iblis, dia akan menghancurkan desa ini dan membunuh semua orang di sini. Pada akhirnya itu akan menjadi salahmu, bukan nona gadis api ini. Apakah kamu mau menanggung jawab? Maksudku, rasa malu seperti itu karena membuat seorang penyihir mengamuk. Berapa menit ini? 21. Oke. Kau akan dipenjara seumur hidup jika kau kembali ke ibu kota. Ya, itu mungkin betul benar. Bagaimana kau tahu soal itu? Siapa kau sebenarnya? Tidakkah kau lihat aku hanyalah seorang gadis desa biasa? Menghela napas. Baiklah, aku tidak akan membunuhnya malam ini. Hanya malam ini? Ya, mengapa kita tidak makan bersama? Hari ini benar-benar melelahkan. Bagaimana menurut kalian, Tuan Kesatria, Nona Gadis Api? Panggil saja Edna, dan ya akhirnya aku bisa makan sesuatu. Semua ketegangan ini membuatku lupa akan temanku di bawah sini. Namaku Alastair, maaf telah membuat masalah. Tidak apa-apa Alastair, kalian bisa memanggilku Lea, dan itu adalah adikku, Leo. Hai, aku berterima kasih pada kalian semua karena telah menyelamatkan desa ini, jadi tolong jangan bertengkar. Baiklah, sepertinya aku akan menyiapkan makanannya sekarang, kalian bisa menunggu di sini. Aku akan membantu, Nona Lea akan jadi canggung bila aku di sini bersama orang ini. Lagi pula aku cukup yakin dengan keterampilan masakku. Terima kasih. Lea saja tidak apa-apa. Beberapa menit kemudian. Wah, baunya enak sekali. Miller. Bau ini bukan sesuatu yang bisa dimasak, kakak. Benar, pada akhirnya Alastair yang memasak semuanya. Aku hanya melihatnya. Benarkah dia jago memasak? Ini tidak beracun kan? Kita semua makannya bodoh, tentu saja tidak. Sudah, mari kita makan. Berbisik. Lea, boleh aku bertanya sesuatu? Boleh, silakan saja. Kau dan Leo nampaknya tidak terkejut akan ketakutan dengan keberadaan penyihir. Memang kenapa? Kau masih tanya, bukankah kau tahu seberapa bahayanya mereka? Tapi dia menyelamatkan desa ini, dia menyelamatkan aku, Leo, bahkan kau. Semua dia lakukan dengan mempertaruhkan nyawanya dalam bahaya. Dia punya hati lebih murni daripada siapapun. Apa itu yang disebut dengan berbahaya? Kau bisa mengamatinya jika kau ingin. Sepertinya dia dalam perjalanan. Tentu saja dia butuh teman untuk bepergian. Lebih baik aku bunuh diri daripada menjadi teman seorang penyihir. Tapi aku tidak yakin kau akan membiarkannya pergi begitu saja. Ya, bagaimanapun juga dia merupakan ancaman bagi umat manusia. Aku akan memikirkannya besok. Nyam-nyam. Makanmu banyak sekali, Edna. Wah, ini terlalu enak. Nyam-nyam. Perempuan ini tidak punya sopan santun. Betapa meriahnya makan malam ini. Oke. Kau akan pergi sekarang, Alastar? Ya, aku sudah melaporkan berbagai hal ke ibu kota. Bogu yang bisa bicara itu, aku yakin sekali dia bilang tuan. Andai saja kita tahu siapa tuannya ini. Bogu, iblis mirip babi yang aku habisi dengan sekali serang itu. Kau tidak menghabisinya, dia jelas-jelas kabur. Sebenarnya Bogu itu mirip seperti nama kode yang diberikan oleh petinggi di ibu kota.
Setiap iblis yang kami laporkan akan mendapat nama kode untuk memudahkan misi kami. Ngomong-ngomong penyihir, kau ikut denganku. Tapi kemana? Kenapa? Kenapa? Dan bisa kau berhenti memanggilku dengan sebutan penyihir? Itu nggak enak didengar. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari ancaman besar sepertimu. Apa yang akan terjadi jika kau tiba-tiba bangkit menjadi iblis? Jangan khawatir, aku sudah cukup terlatih untuk tidak kalah dengan sisi kegelapan. Tunggu dulu, mungkin ini tidak terlalu buruk. Aku bisa makan makanan enak setiap hari. Oke, aku akan ikut. Aneh, kupikir dia akan menolak. Apa dia punya rencana lain? Kau tidak menolak? Ya, itu bagus. Aku tidak perlu meringkusmu dan menyeretmu. Kau tidak belajar dari pengalaman ya? Mau lakukan sekarang? Ahem. Tapi dia yang mulai duluan. Baiklah, aku akan ikut denganmu asal kau bisa memenuhi 3 syarat. Katakan. Pertama, aku minta makan 3 kali sehari dan kau yang akan memasak semuanya. Ya, itu memang sudah jadi rutinitasku. Aku akan hanya perlu mengadakan porsinya. Dan dilihat dari kemampuan dan sifatmu, paling kau hanya bisa membakar daging hewan buruan yang kemungkinan besar gosong, tapi tanpa berpikir sedikit pun tentang cara memasak yang benar. Aku tidak mau makan makanan seperti itu, jadi aku tidak ada masalah tak ada masalah dengan syarat pertama. Orang ini tajam sekali. Kedua, aku belum bercerita padamu tentang ini, tapi saat ini aku sedang dalam perjalanan untuk mencari adik laki-lakiku yang lama hilang. Tunggu, adik laki-laki dari seorang penyihir? Jangan bercanda, seorang laki-laki berdarah campuran akan mati kurang dari 10 jam setelah kelahirannya. Entah kenapa tubuh mereka tidak bisa menahan kekuatan iblis. Dia agak sedikit spesial, tapi itu benar kalau dia dulu mempunyai tubuh yang lemah. Dulu, jadi maksudnya sekarang dia adalah iblis, dan jika kakaknya sekuat ini, tapi semua peneliti kerajaan tidak pernah menemukan data tentang seorang penyihir laki-laki. Aku juga harus melaporkan hal ini. Ya, sekali dayung, 2 pulau terlampau. Aku tidak bisa membiarkan iblis yang berbahaya bebas berkeliaran. Kau ingin aku untuk membantumu mencari beberapa petunjuk tentang keberadaannya? Baiklah, ketika kita sampai di ibu kota, kita bisa dengan mudah mencari beberapa petunjuk. Ada sebuah tempat di sana, di mana sebuah informasi dikumpulkan. Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi aku masih berhutang nyawa padamu, sekaligus semua warga desa yang telah kau selamatkan. Kode kesatriaku tidak akan membiarkanku untuk tidak membalas budi padamu. Jadi apa syarat terakhirnya? Wah, tadi sangka ternyata kau orang yang baik. Jangan salah paham, aku masih akan membunuhmu jika kau mulai bangkit menjadi iblis. Para penyihir akan sangat lemah pada fase perubahan mereka, akan sangat mudah untuk membunuhmu saat hal itu terjadi. Aku tidak mau menjadi liar dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jadi jika waktunya telah tiba, aku mohon bunuh aku ketika aku masih berwujud manusia. Dia mengingatkan tentang gadis itu sedikit. Ya, aku pasti akan melakukannya, bahkan tanpa kau minta. Terima kasih, Tuan Kesatria. Lihat kan, kalian berdua langsung akur. Asal kau tahu saja lah ya, aku menemaninya untuk mencegah kebangkitan iblisnya. Itu saja. Ya ampun, alasanmu. Aku tetap senang melihat kalian melakukan perjalanan bersama. Untuk jaga-jaga saja, kalian butuh apapun, tinggal datang saja padaku. Aku akan membantu dengan senang hati. Mungkin memang gak kelihatan dari penampilan, tapi aku sebenarnya seorang pandai besi. Aku dapat menyediakan perlengkapan yang bagus untuk kalian. Terima kasih, Leo. Aku akan mengunjungi tempat ini lagi kapan-kapan. Dan sekarang menuju ibu kota. Kau belum memberitahuku syarat yang ketiga. Aku lupa. Lupakan saja, syarat terakhir itu tidak begitu penting sekarang. Baiklah, itu mengurangi satu pekerjaan untukku. Ayo pergi. Oke, sekarang kita dibawa kemana? Alastair, pilih karakter. Alastair Edna. Seorang kesatria dari Royal. Oke, gue pilih Alastair saja. Tunggu. Tadi ada 4 karakter ya? Aduh, lupa ngecek status. Lihat, kita mendapat beberapa SP skill point. Ayo kita distribusikan untuk menambah kekuatan. Sepertinya kau cukup tahu tentang ini. Tentu saja, kau kira untuk apa aku berlatih?
Setiap kali kita naik level, semua atribut akan mendapat 1 poin. Kita juga dapat 3 SP tambahan untuk dibagi ke salah satu dari STR, ENT, AGI, atau FIT. Ya, kita harus berhati-hati dalam memilih atribut yang cocok dengan kita. Karena itu, aku menentukan apakah kita akan menjadi kuat, pandai, cepat, tangguh, atau seimbang. Pada segala hal, hal ini pasti akan sedikit berdampak pada gaya bertarung kita. Untuk sekarang, kupikir lebih baik untuk menggunakan semuanya pada damage dasar. Dengan begitu, kita bisa mengalahkan para iblis lebih cepat. Aku pikir juga begitu. Kita belum punya peralatan untuk menambah output damage kita. Kalau begitu berarti INT untukku. Aku juga akan mendapat max MP dan sedikit MP regen. Baiklah, aku akan menggunakan STR. Ini juga akan menambah pertahanan dan stun resistensiku. Tapi aku akan kekurangan MP untuk melakukan skill. Mungkin aku harus mempertimbangkan untuk menggunakan SP untuk INT. Membangun status yang seimbang juga bagus, tapi kita harus mendapatkan beberapa equipment terlebih dahulu dari iblis besar. Kau benar, kita juga butuh perlengkapan yang bagus selain membangun status yang baik. Oke, kita pilih salah satu. Tadi STR katanya. Oke. Ya mungkin ini. Oke. Jadi kita akan memiliki 4 skill dan 4 mastery ketika mencapai level 20. Aku tidak tahu apa itu skill aktif, tapi apa itu mastery? Lalu untuk apa kau berlatih? Tapi aku kesulitan mempelajari teori. Aku harus melakukan secara langsung untuk bisa paham. Mastery adalah skill yang tidak perlu kau gunakan. Ada yang hanya meningkatkan statusmu, tetapi ada juga yang membuka kemampuan tersembunyi. Tapi seperti yang skill aktif yang bisa ditingkatkan dengan menggunakan skill tersebut beberapa kali, mastery ditingkatkan dengan membagikan poin mastery yang bisa kita dapatkan setelah level 15. Jadi itu seperti membagi SP atau untuk atribut ya, tapi itu juga berarti kita harus membaginya secara hati-hati. Kau ingin masterymu cocok dengan statusmu kan? Wow, kau ternyata pengajar yang lebih baik daripada guruku. Hah, itu sudah jelas. Oke, sekarang masih belum bisa inventory. Kau sudah dapat equipment? Oh, aku dapat dari buku besar yang sebelumnya. Tunggu. Kau mengintip barang milik wanita? Sekarang karena kita berbagi bepergian bersama, akan lebih efisien jika memiliki tas bawaan yang tergabung. Tapi yang namanya wanita itu memang suka memasukkan barang-barang gak jelas ke tas mereka. Itu mencengkelkan, jadi aku akan menata ini. Ini harusnya di sini dan ini di sini. Dan selesai. Nyaman rasanya melihat isi tas yang rapi. Equipment itu benda-benda seperti senjata dan armor, material untuk benda apapun yang mungkin berguna, dan consumable untuk benda seperti makanan dan ramuan. Kita bisa membawanya ke pertarungan dengan memasukkannya ke dalam slot consumable. Jangan lupa untuk membawa consumable saat pertarungan, karena itu bisa saja menyelamatkan hidup kita. Sekarang kau mengacak-ngacak barang milikku, dan kenapa pula aku harus membagi denganmu? Hei, apa masalahmu? Aku melakukan ini untukmu juga. Kau harusnya berterima kasih. Tahukah kau dengan istilah privasi? Seperti apa pakaian dalammu? Jangan khawatir, aku cukup terbiasa dengan itu. Melihat 1 atau 2 celana yang tidak akan menyebabkan masalah dalam. Kau pikir itu terdengar lebih baik? Bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan santai? Aku jadi ragu mau bepergian dengan si mesum ini. Oke, kostum. No kostum. Oke, ini kostumnya. Wow. Use skill 15 time. Nah, teman. Oke, mungkin kita bisa menggunakan 15 skill. Mungkin kita bisa membangkitkan sesuatu. Mungkin naga ya. Oke, mungkin cukup satu saja. Oke, kita lihat-lihat dulu di sini ada apa. Sudah 34. Booster, oke, nanti saja. Oh, apa tuh tadi? Ini oke, nanti saja. Oke, nanti saja. Coba kita ini. Zeraf. Wow, ini udah bisa dipilih. Coba. Lah, bagus dong kalau begini. Anjay, coba lihat tuh. Dia punya sayap.
Ini yang gue suka nih dalam sebuah game. Karakternya karakter kegelapan. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-temanku sekalian. Dan terima kasih sudah menonton game Epic Conquest gameplaynya maksudnya ya. Kita akan melanjutkannya di lain episode. Terima kasih semuanya. Dadah.